Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 11. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait metode penentuan harga pokok pada mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Pak Jas terhadap kelas kami yang insya Allah nanti akan diupload di YouTube. Baik, sebelum kita lanjut, kita perkenalkan terlebih dahulu untuk kelompok kami. Bisa di next slide. Pertama, saya Arif Perdana Abidin dengan di belakang 002. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa Sadila dengan di belakang 089. Saya Fitrutuna Diva dengan di belakang 079. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan kami jelaskan. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada metode harga pokok pesanan. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Bisa di next slide. Baik, ini adalah karakteristik. Yang pertama ada karakteristik usaha perusahaan, yang kedua ada karakteristik metode untuk harga pokok pesanan. Baik, yang pertama karakteristik dari usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama ada proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang dimaksud terputus-putus di sini karena memang kalau sesuai dengan pesanan ini juga tidak selalu sama begitu. Jadi putus-putus begitu. Kemudian yang kedua ada produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Ya jelas ya, karena pemesan itu menentukan pesanan ini dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, di situ ditentukan oleh pemesannya. Kemudian yang ketiga ada produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan. Oke, kemudian itu ada karakteristik metode harga pokok pesanan. Ini berbeda dengan yang di atas tadi ya. Kalau yang di atas itu karakteristik usahanya. Kalau ini adalah karakteristik dari metodenya gitu. Oke, yang pertama adalah perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Dan yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, ada biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah overhead pabrik yang akan dijelaskan nanti di belakang. Gitu. Baik, bisa di next slide. Baik, selanjutnya adalah manfaat untuk informasi harga pokok pesanan. Apa sih manfaatnya? Oke, yang pertama ada kita ini dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi misal pemesan itu memesan dengan spesifikasi tertentu, maka kita bisa menentukan harganya itu berapa. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Kalau misal kita dapat menghitung harga pokok pesanan ini nanti kan terlihat itu dengan harga segini itu rugi apa untung gitu. Kalau misal rugi nanti kita tolak bisa. Dan yang ketiga ada memantau realisasi biaya produksi, kemudian selanjutnya menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke, selanjutnya bisa di next slide. Baik, ini terkait arus biaya. Arus biaya dalam harga pokok pesanan. Jadi aliran atau arus biaya melibatkan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan mengalokasikan biaya produksi terhadap pesanan tertentu. Metode ini digunakan ketika produk yang dihasilkan ada produk khusus atau berdasarkan pesanan yang unik seperti pesanan khusus dari pelanggan yang berbeda. Baik, untuk biaya pertama itu kita harus mengumpulkan biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua, pengumpulan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, pengumpulan biaya overhead. Kemudian yang keempat, alokasi biaya pemasaran dan administrasi. Kemudian yang kelima, pencatatan dan pelacakan arus biaya di kartu biaya pesanan. Yang keenam ada penyelesaian pesanan dan ketujuh ada penjualan dan pengakuan pendapatan.
Baik, bisa di next slide. Baik, ini adalah contoh soal untuk harga pokok pesanan. Oke, contoh kasusnya adalah perusahaan ABC menerima pesanan khusus untuk memproduksi 50 unit produk. Biaya-biaya terkait dengan pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita ketahui bahwasanya bahan baku langsung adalah 100.000 per unit. Kemudian tenaga kerja langsung 80.000 per unit. Kemudian ada biaya overhead pabrik sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya pemasaran khusus dengan nominal 1 juta. Selanjutnya ada biaya administrasi tetap yang dialokasikan untuk pesanan ini dengan nominal 500.000, dan selanjutnya ada biaya pemasaran khusus. Ya, sama. Oke, baik, bisa dilangsung. Baik, untuk saya, pertama kita harus menghitung total biaya produksi. Sama ya, seperti di arus biaya tadi, kita pertama harus menghitung total biaya produksi. Diketahui tadi, untuk bahan baku langsung per unit itu kan ada 100.000. Jadi pesanannya ada 50, kita kalikan aja 100.000 kali 50. Terus lanjut yang tenaga kerja langsung, itu kan per unit ada 80.000, dikalikan untuk 50 unit. Dan yang selanjutnya ada biaya pabrik. Tadi tertulis diketahui bahwasanya ada 150% dari tenaga kerja langsung. Jadi 150% dikalikan dengan tenaga kerja langsung yang dikali 50 unit tadi. Kemudian yang selanjutnya ada total biaya produksi. Itu berarti dijumlah antara bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Diketahui untuk nominalnya sebesar 15 juta. Baik, selanjutnya langkah yang kedua yaitu harus menghitung total harga pokok pesanan. Diketahui tadi untuk biaya produksi kan sebesar 15 juta penghasilan dari penghitungan pertama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tambahan dari pemasaran dan juga administrasi. Tadi diketahui bahwa pemasaran sebesar 1 juta dan administrasinya 500.000 begitu. Diketahui untuk total biaya keseluruhan harga pokok pesanan itu kan 16,500, 16,5 juta. Oke, untuk yang terakhir kita menghitung harga jual pesanan karena kita menargetkan terkait keuntungannya 20%. Maka kita kalikan saja 20% dikalikan dengan harga total pesanan sebesar 16.500.000, maka diketahui untuk keuntungannya kita mendapat 3.300.000. Nah, ketika total harga jualnya kita jumlahkan dengan keuntungan, maka kita ketahui harga jualnya sebesar 19.800 juta. Begitu. Baik, bisa dilanjut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya kita beralih ke metode harga pokok proses. Jadi metode ini adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Karakteristik dari metode harga pokok proses adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Nah, jenis harga pokok proses ini adalah metode harga pokok rata-rata dan first in first out yang di semester lalu sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Jadi PT Lestari Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan November 2018, perusahaan mendapat pesanan untuk mencetak brosur sebanyak 5.000 lembar dari CV Kinanti dengan harga yang dibebankan adalah 2.500 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 50 spanduk dari CV Lancar dengan harga 425.000 per bulan. Baik, sebentar. Pesanan dari CV Kinanti ini diberi kode pesanan elang strip 0. Terus dan pesanan dari CV Lancar diberi nomor elang strip 02.
Nah, data kegiatan dan produksi pada tanggal 11 November 2014 dibeli bahan baku dan bahan penolong dengan cara kredit yakni sebagai berikut. Oke, bahan bakunya yaitu kertas untuk brosur yaitu 2.150.000, kain putih 200 meter yaitu 3.750.000, bahan penolong. Jadi bahan penolong ini itu adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan meskipun menjadi bagian produk jadi tetap nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk produksi tersebut. Selanjutnya, bahan penolongnya ini yang biaya pertama 450.000 dan bahan penolong biaya kedua yaitu 550.000. Selanjutnya yang B, dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan elang strip 01 dan elang strip 02 ini diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi bahan baku kertas dan bahan penolong B1 tadi digunakan untuk memproses pesanan elang strip 01, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong B2 dipakai untuk memproses pesanan elang strip 02 tadi. Nah, selanjutnya kita ke C. Untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, upah langsung untuk pesanan elang strip 01 itu 240 jam, itu 9.000. Terus untuk upah langsung untuk pesanan elang strip 02 itu menghabiskan sebanyak 360 jam per 9.000. Nah, yang ketiga, upah tidak langsung ini adalah sebesar 2.500.000. Terus yang keempat, gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar 4 juta rupiah. Nah, yang kelima, gaji karyawan bagian administrasi dan umum sebesar 2.250.000. Dan selanjutnya yang poin D, pencatatan biaya overhead pabrik perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung, baik pesanan elang strip 01 dan strip 02. Terus biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pemeliharaan gedungnya Rp500.000, biaya depresiasi gedung pabrik Rp1.000.000, biaya depresiasi mesin Rp1.500.000, biaya pemeliharaan mesin Rp250.000, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin Rp750.000. Selanjutnya yang E, pencatatan harga pokok produk. Jadi berdasarkan informasi untuk pesanan elang strip 01 ini telah selesai dikerjakan. Terus untuk kita melihat ke poin F-nya, pencatatan harga pokok produk dalam proses berdasarkan informasi diketahui bahwa untuk pesanan yang elang strip 02 ini masih dalam proses penyelesaian. Jadi yang tadi elang strip 1 itu sudah selesai, yang elang strip 02 ini masih proses penyelesaian. Selanjutnya, pencatatan harga pokok produk yang dijual pesanan elang strip 01 ini telah diserahkan kepada pemesan. Dan dari penyerahan tersebut, pemesan akan membayar dengan cara kredit. Nah, yang diminta itu informasi di atas buatlah jurnal yang diperlukan yang dari metode dari soal ini melalui metode harga pokok pesanan. Next. Nah, dari soal tadi kita langsung bikin ayat jurnal metode harga pokok prosesnya. Jadi yang kita perlukan itu kita harus membuat pencatatan pembelian bahan baku dan penolong. Yang tadi sudah dijelaskan ya, persediaan bahan bakunya itu kalau di total jadi 5.900.000. Itu kita taruh di sebelah kiri. Terus utang dagang itu kita taruh di sebelah kanan. Sama 5.900.000. Terus yang persediaan bahan penolong itu tadi totalnya 1 juta rupiah. Di bawahnya itu utang dagang juga ditaruh di sebelah kanan 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk yang kedua kita harus membuat pencatatan pemakaian bahan baku dan penolong juga. Itu yang bagian biaya yang BDP biaya bahan baku itu totalnya juga 5.900.000. Terus di bawahnya itu dicatat persediaan bahan baku 5.900.000. Terus BOP sesungguhnya itu 1 juta rupiah, persediaan bahan penolong 1 juta rupiah. Jadi untuk yang poin kedua dan poin ke-1 ini sama, tapi untuk keterangannya itu yang berbeda. Selanjutnya kita membuat pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, yang A, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang, gaji dan upah itu kalau ditotalkan
sesuai dengan data yang sudah diberikan tadi, yaitu 14.150.000. Nah, terus di bawah itu ada utang gaji dan upah, kita taruh di sebelah kanan itu 14.150.000. Selanjutnya yang poin B, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Jadi biaya tenaga kerja langsung tadi itu kita taruh sebelah kiri semua, 5.400.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu 2.500.000. Biaya pemasaran itu 4 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum tadi 2.250.000. Nah, kalau di total di gaji dan upah kita taruh sebelah kanan itu menjadi 14.150.000. Nah, selanjutnya kita ke poin C, pembayaran gaji dan upah. Jadi, yang pertama itu utang gaji dan upah kita taruh di atas, di sebelah kiri 14.150.000, dan kas kita masuk di kasnya, ditaruh di sebelah kanan 14.150.000. Next. Kita ke poin keempat, yaitu kita membuat pencatatan biaya overhead pabrik. Jadi, BDP biaya overhead pabrik yaitu 8.100.000. Terus di bawahnya itu ada BOP yang dibebankan, kita taruh sebelah kanan 8.100.000. Selanjutnya di bawah itu ada BOP yang sesungguhnya, kita taruh 4 juta rupiah seperti yang sudah ada di data sebelumnya. Terus ada persediaan bahan bangunan 500.000, akumulasi depresiasi gedung pabrik 1 juta rupiah, akumulasi depresiasi mesin 1.500.000, persediaan suku cadang 250.000, persekot asuransi 750.000, terus BOP yang dibebankan kita taruh sebelah kiri lagi 8.100.000, dan BOP yang sesungguhnya kita taruh di sebelah kanan 8.100.000 sama kayak poin kedua. Selanjutnya untuk kita selanjutnya menghitung selisih dari BOP tadi, biaya overhead pabriknya. Untuk menentukan selisih BOP yang dicari dengan cara membandingkan antara jumlah BOP yang dibebankan dengan jumlah seluruh BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, berdasarkan soal di atas itu, selisih BOP dapat ditentukan dengan cara menghitung metode harga pokok pesanan ini. Jadi tadi BOP yang sesungguhnya jurnal nomor 2 itu 1 juta rupiah. Terus jurnal nomor 3 itu 2.500.000. Jurnal nomor 4 itu 4 juta. Nomor 3 itu 2.500.000. Terus jurnal nomor 4 itu 4 juta rupiah. Nah, jumlah BOP yang sesungguhnya itu kita jumlahkan menjadi 7.500.000. Nah, BOP yang dibebankan kan tadi 8.100.000. Jadi selisih pembebanannya BOP bentar, bisa agak di-scroll ke atas. Ya. Jadi untuk jurnal selisih BOP-nya, BOP yang sesungguhnya tadi kan 600.000 ya. Selisih BOP-nya 600.000. Jadi 8.100.000 ini dikurangi 7.500.000 kayak gitu. Next. Nah, lanjut kita ke poin kelima, pencatatan harga pokok produk jadi elang strip 01 tadi ya. Persediaan produk jadi kita taruh di 8 juta, terus BDP biaya bahan baku 2.600.000 kita taruh sebelah kanan, BDP biaya tenaga kerja langsung 2.160.000, BDP biaya overhead pabrik 3.240.000 itu kita taruh sebelah kanan semua. Selanjutnya poin ke-6-nya, kita membuat pencatatan harga pokok produk dalam proses yang elang strip 02 tadi. Persediaan PDP-nya 12.400.000, terus BDP biaya bahan bakunya strip sebelah kanan 4.300.000, BDP biaya tenaga kerja langsung 3.240.000, BDP biaya overhead pabriknya 4.860.000. Terus kita juga membuat pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, ini udah terakhir. Harga pokok produksinya kan tadi 8 juta, terus juga persediaan produk jadinya itu 8 juta, taruh sebelah kanan. Terus totalnya itu piutang dagangnya 12.500.000 dan harga pokok produksinya itu 12.500.000 totalnya. Oke, selanjutnya yaitu sistem perhitungan pada bisnis jasa. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai metode biaya pesanan dan juga biaya proses. Nah, untuk sistem perhitungan yang digunakan pada bisnis jasa yaitu menggunakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam bisnis jasa, biaya yang paling dominan adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Lalu, untuk perbedaan dari perhitungan biaya pesanan dan juga perhitungan biaya proses, yaitu untuk perhitungan biaya pesanan, yang pertama produk bervariasi atau heterogen, yang kedua biaya diakumulasi berdasarkan pekerjaan atau pesanan, yang ketiga biaya per unit, rumusnya yaitu total biaya pekerjaan per unit yang diproduksi. Lalu untuk perhitungan biaya proses, yang pertama
produk homogen dan diproduksi secara massal. Lalu yang kedua, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemen, dan untuk rumus biaya per unit yaitu biaya proses per unit yang diproduksi. Lalu selanjutnya itu menentukan biaya overhead. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Lalu untuk dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong, dan biaya tenaga kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Lalu untuk pencatatan biaya overhead, yaitu yang pertama pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan produk dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang dicatat dengan mendebet rekening barang dan proses dan mengkredit rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Lalu yang kedua yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, untuk rumus tarif BOP yaitu estimasi BOP per dasar alokasi biaya, dan untuk BOP dibebankan yaitu tarif BOP dikali dasar pembebanan. Nah, berikut contoh perhitungan BOP. Pekerjaan order A016 belum selesai dikerjakan pada 1 Oktober 2019 dengan biaya yang telah dikeluarkan dari materialnya yaitu Rp400.000 dan conversion cost-nya yaitu Rp1.200.000. Alokasi biaya overhead pabrik dalam produksi berdasarkan tarif anggaran overhead yaitu Rp900 juta untuk tingkat kegiatan Rp45.000 direct labor hour. Berapa tarif overhead pabrik? Nah, untuk rumusnya tadi yang sudah disebutkan yaitu dihitung dengan membagi alokasi anggaran overhead dengan anggaran tingkat kegiatan. Jadi 900 juta dibagi 45.000 sama dengan 20.000 direct labor hour. Lalu berikut adalah pencatatan jurnal overhead. Yang pertama ada BOP yang dibebankan, jadi BDP BOP di debit dan BOP yang dibebankan di kredit. Lalu BOP yang sesungguhnya di debit, dan macam-macam rekening yang di kredit ada di kredit. Lalu penutup BOP yang dibebankan di debit, dan BOP yang sesungguhnya ada di kredit. Lalu untuk pencatatan selisih, jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan, selisihnya bersifat tidak menguntungkan atau unfavorable, dan di jurnal sisi BOP di debit dan BOP sesungguhnya di kredit. Lalu jika BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP dibebankan, maka selisihnya bersifat menguntungkan, dan di jurnal BOP sesungguhnya yaitu di debit dan selisih BOP di kredit. Baik, terima kasih untuk rekan kami yang sudah melanjutkan. Baik teman-teman, insya Allah itu saja terkait pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 11. Yang insya Allah setelah ini akan segera diupload ke YouTube. Nanti mungkin bila ada masukan, saran, atau pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar yang tersedia. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Kami selaku perwakilan kelompok mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.